Gurunya bindeng. Kata gurunya kan bindeng, dia kagak, dia ngikutin gurunya. Kata guru yang Halid, jadi ngikut Halid. Gitu, nah makanya kita disuruh belajar dari gurunya. Nah makanya disuruhlah kita untuk mempelajari Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu suratul Fatihah diantaranya wajib menurut Nabi Muhammad SAW dengan satu hadisnya. Nggak boleh orang sholat nggak bisa baca Fatihah, wajib baca suratul Fatihah. Adapun ada yang baca Bismillah, ada yang enggak, itu memang lain. Ada mazhab Imam Malik itu mengatakan bahwa bukan suratul Fatihah. Ada juga yang dia bukan nggak baca, dia baca cuma pelan. Bismillah gitu. Kayak Sayyid Al-Imam Al-Allamah Muhaddis Zamani Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, itu dalam bukunya saya pernah baca, kita disunahkan, maksudnya disunahkan kalau rakaat pertama baca auzu sebelum baca bismillah. Rakaat pertama doang auzubillah pelan, bismillahnya kenceng karena memang wajib gitu. Nah kalau ada orang juga yang baca bismillahnya yang pelan, alhamdulillahnya kencang, iya gitu. Nggak salah, itu masalah khilafiyah. Tapi yang paling inti dan poinnya adalah kita harus bisa belajar baca Al-Quran. Kata Nabi Muhammad SAW, addibu auladakum bisalasati khisal hubbin nabiyikum, cintai Nabi Muhammad SAW, ya kan? Wa hubbu ahli baiti, cintai anak keturunanku. Wa qiraatil Quran, sudah baca Quran gitu. Bahkan saya hadis yang mulia ini saya ingat, Sayyidul Wali Profesor Dr. Al-Qutub Sayyidina Maulana Habib Abdullah bin Ahmad Bagi radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallam, man kana lahu walad falyuhtinhu wal ya'mur bis shalah wal yaqri'ul Quran. Siapa orang yang punya anak laki, katanya, hendaknya dihitan, terus suruh dia sholat, anak didik buat sholat, dan suruh belajar Al-Quran gitu. Anak kita itu disuruh cinta sama Nabi, ya kan? Bahkan salah satu yang menyebabkan orang meninggal husnul khotimah dan panjang umur, diantaranya yang pertama, salah satu mujibati husnul khotimah wa tutil a'mal. Itu hadis yang mulia juga, Profesor Dr. Nabi Abdullah bin Begini. 3 perkara ini yang bikin orang itu husnul khotimah, meninggal dan akan dipanjangkan umurnya. Pertama apa? Hubbullah, cinta kepada Allah. Kedua, hubbu Muhammadin, cinta kepada Nabi Muhammad. Wa hubbu ahli baiti, kata Nabi, dan cinta kepada anak keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi paling penting itu kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus tahu ilmunya. Di antaranya karena sholat itu di antara rukun gauli. Jadi sholat itu kan ada rukun gauli, ada rukun fi'li. Rukun gauli itu di antaranya suratul Fatihah, takbiratul ihram. Makanya ada orang sholat nggak pakai suara, kayaknya khusyuk banget, nggak bakal diterima, Pak. Kenapa? Itu khusyuk dari Hongkong. Kenapa? Karena takbir itu rukun gauli, harus kedengaran minimal sama kita. Allahu Akbar, paling nggak begitu di kuping kita, bukan kayak khusyuk banget nih, nggak? Padahal tidur kali mana ya? Dia tidur. Karena takbiratul ihram hukumnya rukun gauli, termasuk suratul Fatihah, harus kedengeran. Baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, di kuping tuh paling nggak kedengeran, namanya talafuz. Bukan dalam hati. Dalam hati niat.
Itu niat. Ada orang yang lebih goblok lagi. Usolli fardhu dzuhri al-barakatin Allahu akbar. Itu dianggap niat lah, kagak niat itu namanya. Karena niat itu muqtarinan bil fi'li wa mahalluhal qalb. Yang namanya niat itu tempatnya di hati, dia berbarengan dengan pekerjaan. Jadi Allah, nah di situ kita niat. Walaupun kita niat mengucapkannya zuhur 4 rakaat, ya kan? Tapi di hati kita ngomong 3 rakaat batal. Lah kan bener tadi usolli. Lah itu kan ucapan bukan niatnya. Bener nggak? Iya. Walaupun ucapan kita salah, usolli fardhu dzuhri salah salakatin hadan ya Allahu akbar. Tapi dalam hati kita niat sembahyang zuhur 4 rakaat, bener nggak? Sah, gitu. Itu usolli fardhu dzuhri itu bukan niat. Itu talafud namanya. Orang sekarang ada yang bilang, itu mana dalilnya? Nggak ada kok. Usolli fardhu dzuhri nggak ada. Ya bener nggak ada. Kenapa? Karena Imam Syafi'i ngikutin mazhab Imam Syafi'i ini pakai kias. Tahu kias? Jadi Nabi Muhammad SAW itu pernah nanya kepada Siti Aisyah, ada nggak makanan yang kita makan hari ini? Kata Siti Aisyah nggak ada. Izan asumu. Nabi ngomong, kalau begitu kita puasa. Nabi puasa. Tapi Nabi bilang loh, izan asumu, kalau begitu saya Puasa. Nabi ngomong begitu. Ya. Nah, ini sholat sama-sama ibadah kepada Allah. Dikiaskanlah. Jadi hukumnya sunnah kalau kita mengacap usolli fardhu dzuhri sebagaimana Nabi mengucap izan asum. Itu namanya kayak songkok hitam begini. Mana ada di Arab? Zaman Nabi, benar nggak? Pakai sarung, pakai celana, emang ada? Nggak ada. Kenapa boleh pakai celana sholat? Kenapa? Dikias. Sarung nutup auratnya, celana kayaknya sama begitu. Ada orang meninggal diazanin, katanya nggak ada zaman Nabi diazanin. Ya emang nggak ada. Orang Imam Syafi'i, kita mazhab Imam Syafi'i pakai kias. Orang pertama lahir dari rahim ibu keluar diazanin nggak? Iya. Mau paham mau kagak diazanin ya? Bener nggak? Iya. Karena waktu pertama dia masuk dunia ini diazanin, keluar dari kehidupan dunia ini masuk alam barzah di azanin. Namanya dikias gitu. Hukumnya. Nah makanya suruh belajar kita, karena Fatihah itu sangat penting. Jangan sampai anak-anak kita nggak bisa belajar Fatihah. Iya.